Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita hari ini. Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah rumah sakit modern yang kalau dipikir-pikir tuh udah kayak kota kecil yang super kompleks bisa beroperasi setiap hari tanpa henti? Jawabannya jelas ada di orang-orang hebat di balik layarnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana Universitas Singapura Bangsa Karawang atau yang lebih kita kenal dengan Unsika lagi nyetak para pemimpin kesehatan masa depan lewat program studi sarjana administrasi rumah sakit mereka. Oke, biar gampang ngebayangin roadmap 4 tahun ke depan, kita bakal ngebahas 5 poin utama nih. Mulai dari masa depan layanan kesehatan kita, terus keunggulan program RS Unsika ini apa aja, lanjut ke fondasi manajemen rumah sakit, pilihan spesialisasi dan teknologi medisnya, sampai yang terakhir soal praktik lapangan dan kelulusan. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, masa depan layanan kesehatan Indonesia. Mari kita lihat gimana program ini membangun pemimpin masa depan. Jadi gini, dunia medis itu kan perubahannya gila-gilaan ya. Dokter dan perawat di garis depan itu butuh banget manajer spesialis di belakang layar yang bisa diandalkan. Coba deh perhatikan visi program studi ini. Target mereka tuh benar-benar terukur. 2029, mereka mau nyetak lulusan yang jago banget di bidang quality assurance dan risk management. Kenapa ini krusial banget? Karena di dunia medis, kesalahan sekecil apapun dampaknya bisa fatal. Jadi punya pemimpin yang melek teknologi dan jago mitigasi risiko tuh udah jadi harga mati. Tapi tunggu dulu, pinter teori aja tuh nggak bakal cukup buat mimpin rumah sakit. Makanya, program ini bener-bener nekenin yang namanya 6C soft skills. Tentu aja ada komunikasi dan kolaborasi, terus ada compassion atau rasa welas asih. Ini penting banget buat ngingetin kita kalau bisnis ini tuh pada akhirnya tentang nyawa manusia. Dan yang paling bikin saya takjub, computation logic. Bayangin aja, di era rekam medis digital yang datanya ribuan dan sistemnya rumit banget, kemampuan mikir logis dan sistematis itu penting banget buat mengubah tumpukan data jadi solusi yang nyata. Lanjut ke bagian kedua nih, keunggulan program ARS Unsika. Kenapa sih program ini tuh bisa sampai semenonjol itu? Pertama-tama, fondasi akademisnya tuh udah kokoh banget karena program ini ada langsung di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsika. Dan ini bukan sekedar nebeng nama besar universitas ya, kualitas kurikulum dan pembelajarannya udah terjamin dan dapat akreditasi baik dari LAM PT KES. Buat yang belum tahu, itu tuh lembaga akreditasi independen buat pendidikan kesehatan di Indonesia. Jadi standar kualitasnya udah pasti aman. Nah, ini dia fakta yang paling bikin merinding. In a good way ya. Unsika ini ternyata pelopor loh. Beneran, ini adalah program studi S1 Administrasi Rumah Sakit pertama, yang pertama yang didirikan di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, tepatnya di 5 Juli 2023 kemarin. Menjadi pionir di level PTN itu artinya Unsika yang netapin standar keunggulan pertama di sektor ini buat ngerespons tingginya kebutuhan tenaga ahli perumah sakitan buat pemerintah maupun swasta. Keren banget kan? Oke, sekarang kita beralih ke bagian ketiga, fondasi manajemen rumah sakit. Gimana sih gambaran 2 tahun pertama di sana? Biar nggak pusing, anggap aja ini semacam peta perjalanan Anda. Kurikulum 4 tahun ini dirancang bertahap biar mahasiswanya nggak langsung kewalahan. Di semester 1 dan 2, fokusnya murni ngebangun dasar kesehatannya dulu. Terus, masuk semester 3 dan 4, nah, gigi perselingnya dinaikin ke inti manajemen operasional. Nanti, pas semester 5 dan 6, baru dah mereka ngasah skill lanjutan buat persiapan milih spesialisasi. Alurnya benar-benar logis. Coba kita zoom in sedikit ke tahun pertamanya. Logikanya gini, Anda nggak mungkin bisa ngelola fasilitas kesehatan kalau buta sama sekali soal ilmu kesehatannya kan? Makanya, di semester awal ini, mahasiswa bakal dibekali dengan ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi buat mahamin gimana penyebaran penyakit di masyarakat. Terus, ilmu itu langsung digabungin sama dasar manajemen dan perilaku organisasi. Intinya, mereka belajar mahamin manusianya dulu beserta ekosistem kesehatannya. Masuk ke tahun kedua, wah ini udah mulai hardcore nih. Teori-teori dasar tadi langsung diterjemahin ke praktik operasional. Ada manajemen logistik medik dan non-medik. Asal tahu aja ya, kehabisan stok perban atau obat bius di rumah sakit itu bukan sekedar ketidaknyamanan kecil. Itu bisa jadi krisis. Mereka juga bakal digembleng soal standar emas akreditasi rumah sakit, ditambah manajemen keuangan dan SDM. Di titik ini, insting manajerial mereka benar-benar ditempa abis-abisan. Masuk ke bagian keempat, spesialisasi dan teknologi medis. Disinilah waktunya memilih jalur Anda. Nanti di semester 6 ada momen penentuan. Ibarat milih karakter di game, mahasiswa bakal milih 1 dari 2 konsentrasi utama yang super relevan sama industri. Kalau Anda pengen ngamanin urat nadi finansial rumah sakit, Anda bisa milih jalur pembiayaan kesehatan buat mendalami manajemen risiko keuangan dan sistem asuransi kayak case mix.
Tapi kalau Anda lebih tertarik sama teknologi, jalur sistem informasi kesehatan itu cocok banget buat mimpin transformasi digital rekam medis di era modern ini. Dan ini nih yang menurut saya masterpiece-nya. Kurikulum ini tuh mikirin masa depan banget. Masa iya mahasiswa administrasi rumah sakit belajar artificial intelligence, data science, sampai blockchain segala? Ya jelas dong. Coba bayangin, punya skill buat pakai AI demi memprediksi antrian layanan, atau ngerti gimana blockchain bisa ngunci rapat data sensitif pasien biar nggak bocor. Punya kompetensi sedahsyat ini, bakal bikin lulusannya diburu banyak rumah sakit besar pastinya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, praktik lapangan dan kelulusan. Tahap akhir yang paling ditunggu-tunggu. Program ini mastiin transisi yang mulus dari kelas ke dunia kerja lewat proses yang terarah banget. Langkah pertamanya, praktek kerja lapangan alias PKL, di mana mahasiswa langsung nyebur ngerasain dinamika asli rumah sakit. Terus, langkah kedua, nyusun seminar proposal dari temuan mereka. Dan puncaknya di langkah ketiga, tugas akhir di semester 8. Ini semacam gong pembuktian sebelum mereka resmi dapat gelar sarjana. Step by stepnya benar-benar terstruktur dan sangat bisa dicapai. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua obrolan kita, pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap memimpin masa depan layanan kesehatan Indonesia? Karena gini ya, jadi administrator rumah sakit modern itu udah bukan lagi cuma soal ngurusin jadwal jaga staf. Ini tuh tentang gimana menjamin mutu, nahan risiko yang kompleks, dan ngintegrasiin teknologi mutakhir buat ngoptimasi layanan demi nyelamatin nyawa. Dan RS-UNSIKA, sebagai pionir di PTN Indonesia, udah nyediain cetak birunya secara lengkap. Nah, kalau hati Anda mantap bilang ya dan pengen banget jadi bagian dari angkatan yang merevolusi manajemen kesehatan, semua informasi yang Anda butuhin udah tersedia sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Anda bisa langsung meluncur ke portal resmi pendaftaran di pmb.unsika.ac.id buat ngamanin kursi dan masa depan Anda hari ini. Oke, segitu dulu bedah materi kita kali ini. Terima kasih banget udah nemenin saya sampai akhir dan sampai jumpa di Explainer Seru kita selanjutnya.